Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang aku senang bunda bikin podcast lagi. Dan pengen ngobrol apa nih bun? Kira-kira? Apa ya? Oh ya, yang pengalaman terakhir ini dari Nazif mungkin. Oh, jadi kemarin nih aku sama bunda ngobrolin rencananya kita pengen ngobrol tentang ini apa? Pengen banget divalidasi sama orang. Walaupun Iya, sebenarnya kita nggak butuh divalidasi ketika kita ngelakuin suatu hal, tapi kayak rasanya haus banget tuh diakuin divalidasi gitu ya. Sama satu lagi kita pengen ngobrolin sekilas tentang pengalaman aku ke seminari dokter Gamal. Oh, yang kemarin sama teman-teman Flexi School ya? Ya, dia ngasih tips yang sampai sekarang kayak yang ngebahas banyak banget sih dia kasih tips, tapi salah satu yang aku membahas adalah fokus sama diri kita sendiri ketika pengen melaju ke depan untuk menang ke depan. Ya, yang bisa kita kontrol soalnya cuma diri kita sendiri. Ya kalau orang lain nggak bakal bisa kita kontrol, termasuk kata-katanya kita. Itulah berarti balik ke diri kita sendiri ya. Kita mau move on seberapa cepat atau seberapa lambat. Kalau kita mau move on ke arah yang sebelah mana, kita mau ngambil bekal apa, nantinya targetnya apa, harus motivasi dari dalam diri sendiri yang bisa bikin usaha kita jadi efektif. Bener banget. Atau mungkin dulu bunda punya ini nggak pengalaman dari bunda SMA atau kuliah gitu ya, punya target-target tertentu gitu untuk tahun segini kayak gini, tahun segini kayak gini, atau ya hidup jalan aja seperti kata-kata orang. Kalau pengalaman Bunda pribadi lebih mengikuti apa yang jadi rutinitas. Bangun pagi emang ternyata harus sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah udah bawa rentetan itu kan, tugas-tugas kan, harus kerjain di rumah, pulang ke rumah ngerjain tugas. Kalau ada les tambahan baru berangkat les tambahan. Rutinitas itu yang sekarang yang berasa, oh ya Allah, dulu tuh cuma ngelakuin rutinitas itu tanpa ada percikan-percikan aku pengen kayak gitu loh nanti, aku pengen kayak gitu loh nanti. Atau kepikiran kenapa sih harus ngelakuin rutinitas kayak gini, nggak ada yang ngelakuin kayak gitu ya bunda. Dulu tuh ngelihat teman-teman lain yang ada yang berjuang gelantungan di bis berangkat sekolah, Masya Allah loh, mereka menjalani rutinitas itu. Ya nggak tahu sih, belum pernah sharing juga sama teman-teman yang sampai bergelantungan di bis itu tuh yang apa yang membuat mereka bisa semangat ngejalanin rutinitas itu kan juga dari diri sendiri kan. Iya, padahal kan capek gitu ya. Ya mungkin kalau mereka mungkin punya target tertentu gitu ya, makanya mereka berjuang gigih gitu. Berarti bunda dari dulu sampai akhirnya nyemplung ke kuliah di kedokteran itu nggak ada target sama sekali gitu. Pasti kan punya keinginan tersendiri buat masuk ke kedokteran, itu nggak ada target tuh. Kenapa pilih kedokteran? Karena Kado ngambil jurusan IPA di SMA, terus IPA itu kan antara belajar makhluk hidup atau belajar benda mati yang fisika, teknik-teknik itu, dan dulu nggak kurang suka dengan teknik-teknik, jadi lebih memilih pelajaran kedokteran. Bener nanya aku dong, sekarang nanya aku. Sekarang itu banyak sekali terbuka celah peluang pertanyaan yang paling penasaran. Mungkin nggak cuma dari Bunda ya, atau mungkin emang cuma Bunda sendiri yang penasaran dengan anaknya Bunda sendiri deh. Segitu banyaknya peluang, segitu banyaknya target yang bisa Nazif pasang. Motivasi dari dirinya Nazif sendiri itu kelihatan sih muncul. Cuma mungkin karena saking banyaknya pilihannya dari dunia ini, jadi pengen nyobain ini, pengen nyobain ini, dan kayaknya harus lebih membuat kerucut gitu untuk mencapai satu titik target. Jadi usahanya tuh karena kayak gitu. Kata Bunda pengen dicoba satu-satu, jadi kayak yang ini dulu deh. Padahal satu-satu juga belum terfokuskan nggak sih? Iya. Nah gitu. Kayak gitu tuh kan berarti harus dari diri kita sendiri ya supaya efektif kan usaha kita. Jadi nggak yang karena aku ngikutin yang arahan orang ini aja, tapi ternyata begitu mentok di tengah jalan balik lagi arahnya. Jadi memang benar-benar perlahan-lahan jalannya gitu yang dinikmati gitu ya, biar lebih fokus lagi gitu ya. Tapi ya nggak ada yang wasting time juga sih. Pasti setiap langkah, setiap tindakan ataupun usaha yang walaupun di ujungnya serasa gagal, pasti di tengah-tengahnya itu ada sesuatu yang bisa diambil yang untuk kita coba lagi di bidang yang lain untuk berusaha lanjut ya kan? Tadi kan di awal aku ngobrol sama tentang validasi. Aku di saat-saat awal, di saat-saat kayak gini nih, kayak aku pengen banget kita posting ke IG atau posting di media sosial tuh pengen banyak orang lihat, termasuk di like. Kalau dulu kan gak ada media sosial tuh, kayak Bunda nih gak ada media sosial, itu Bunda ada nggak sih rasa kayak pengen diakuin sama orang, pengen divalidasi sama orang gitu?
Mungkin ada ya sesekali, kan namanya manusiawi ya. Iya, Ada namanya rasa, manusiawi. ada rasa apa tuh namanya diciptakan sama Allah. Ingin diakui. Diakui. Iya, diakui tadi. Ingin diakui, bukan berarti pengen dipuji sih, maksudnya pengen diakui bahwa oh kamu tuh udah berusaha. Kayak kemarin Bunda dengar cerita anak kelas 5 SD. Di mana tuh? Oh, enggak usah kasih. Anak kelas 5 SD dia bercerita di depan kita dan ada ibunya juga, ada kakaknya, karena kakaknya baru cerita bahwa ini loh mah aku dapat nilai PKI-nya udah di atas Iya, KKM gitu iya. kan bangga ya Iya. gitu kan. Terus adiknya mungkin terpancing, termotivasi lah pengen cerita juga. Kalau aku mah nilai mat aku udah naik dong dari 1,7 jadi 2,8. Terus kan ada beberapa mata yang kaget bahwa tapi itu kan di bawah kakaknya masih harus loncat lebih tinggi lagi gitu. Tapi kan salut loh. Bunda sih yang hebat ah. Kamu udah loncat berapa angka tuh gitu. Itu kan validasi ya walaupun kecil. Iya, walaupun belum mencapai target yang targetnya yang masang kan bukan dia ya. Iya. Yang masang kan orang lain, mungkin sekolahnya atau si bidang pendidikannya. Tapi kan dia sudah berusaha dan usahanya dia sudah membuahkan hasil yang naik gitu. Ya, itu tetap perlu diakui kan usaha Iya, dia iya. gitu. Karena kalau nggak ntar kita kayak ngerasa ngedown juga gitu. Iya, jadi ya perlu kita sih sama-sama mereminder diri kita sendiri, kan kita yang bisa memotivasi diri kita sendiri untuk kalau kita ingin divalidasi, ingin diakui sama orang, kita akui dulu aja usaha Allah. Kan Allah nanti akan atur. Siap. Allah tuh kan Allah yang ngatur hati manusia juga kan. Membolak-balikannya ya. Iya. Udah, Jadi sebenarnya memvalidasi diri ini itu boleh, tapi jangan berlebihan. Karena yang sesuatu yang berlebihan itu nggak dibolehkan sama Allah, ya nggak sih? iya. Dan berharapnya sebenarnya kan kalau yang idealnya berharapnya adalah ya apresiasi dari Allah kan. Ya presiden. Cuman nanti Allah memberikannya lewat siapa, lewat mana. Kayak rezeki ya. Iya. Memang Allah yang turunkan tapi lewat jalur yang mana-mana gitu ya. Jadi yang dikerjakan apa? Apresiasi dari Allah dong. Ya. Berarti kita sama-sama pasang target dan susun rencana sesuai apa yang Allah mau. Iya. Apa namanya? Kalau Bunda tuh sering banget kalau aku lagi kecil tuh kalau nggak salah ya, sering banget pas Bunda pergi tuh bilang kayak aku karena saya juga libatin Allah, maksudnya inget-inget Allah terus gitu ya. Kata-kata itu sebenarnya simple tapi susah, kadang-kadang tuh susah dikerjakan karena kadang-kadang kita lebih ngedepanin ego, lebih ngedepanin apa yang kita inginin, ya kan? Iya. Bunda pernah di posisi itu nggak? Iya pernah. Mengaplikasikan kata-kata itu susah ya. Kita pasang setting di softwarenya kita itu yang kadang tergeserkan sama kebutuhan lainnya. Oh aku lebih pentingin ini, lebih penting ini gitu. Tapi ternyata kita lupa aja sama Allah. Allah maunya kebutuhan kita yang mana dulu yang dipenuhi. Iya. Nah, gitu sih. Ada nasib lagi. Mungkin masukan dari nasib buat Bunda yang masih suka cerewet ngingetin. Kalau dibilang cerewet dari tapi sebenarnya kayak ngerasa nggak enak juga sih sebenarnya kalau dicerewetin terus. Namanya juga manusia dicerewetin terus. Tapi aku pikir-pikir sih emang Allah tuh nyiptain ibu-ibu perempuan itu emang cerewet gitu ya. Kalau nggak cerewet ya anak bukan perempuan, ya nggak sih gitu. Aku pikir gitu. Jadi kalau laki-laki yang cerewet suka banyak ngomong jadi apa dong? Ya cerewetnya Bunda kalau di Nazif ngelihatnya kayak berasa hanya sekadar cerewet lewat atau emang di satu titik pasti ngapain sih Bunda cerewetin, tapi ternyata Aku malah mikir gini sih. emang Bunda maksudnya ngingetin. Malah mikir gini sih, setiap orang kan ngeluapkan rasa khawatirnya gitu ya. Nah Bunda dengan cara cerewetnya itu menampakkan rasa khawatirnya dengan cara cerewet gitu. Kayak tadi kita bilang, kayak kata Bunda tadi bilang, kita nggak bisa ngerepotin orang. Nah ya, pertanyaan selanjutnya boleh ya. Dari Nazif yang udah 18 tahun ini melewati dan menghadapi cerewetnya Bunda, Nazif punya gambaran nggak nantinya atau berikutnya nih setelah ini, berharapnya Nazif Bunda ngingetinnya dengan secerewet itu atau lebih banyak diam sekali aja ngomongnya atau gimana? Aku masih belum kebayang, masih nggak terlalu gimana gitu sih. Oke, nanti kita selanjutnya cerita. Mungkin nanti dari teman-teman Nazif yang lain atau siapa yang ya kan kita sama-sama belajar. Jadi orang tua bukan berarti selalu benar dengan caranya dia menyampaikan gitu kan. Sebelum tutup nih, mungkin juga belum pernah dapetin cerita ini. Jadi misalnya ini orang tua nih, maksudnya orang tua punya anak gitu ya. Nah, anaknya ini dapat pola asuh yang dari dulu tuh
kayak gini, nggak boleh ngebentak orang tuanya, nggak boleh gitu pokoknya. Gimana ya susah jelasinnya. Ya kan nggak boleh ngebentak orang tuh emang Maksudnya benar secara bukan Islam apa kan gitu. misalnya dulu tuh orang tuanya suka ngemarahin anaknya gitu ya dengan caranya dia, gitu. Dengan caranya si orang tua. Dengan cara seorang tua. Terus yang si anak ini jadi orang tua. Jadi orang tua kan pakai cara yang dulunya. Dan kadang-kadang tanpa sadar memakai cara yang itu. Gitu. Terus itu anaknya keikut dong. Ya berpolanya nggak berpola marah-marahnya gitu. Iya. Nah terus jadi pertanyaannya, Apa aku pikir kayak gitu namanya kayak rantai nggak sih? ya rantang. Dan itu yang kalau mendapat secercah atau ingin belajar move on dari nggak mau anak aku dapat kayak gitu lagi, ya berarti si pihak orang tua yang di level manapun itu ya dia perlu belajar lagi lah. Dia balik ke mencari ilmu sebenarnya seperti apa sih yang sebaiknya dia kerjakan, cara berkomunikasi kan nanti seperti apa sih gitu kan. Karena banyak kan kelas-kelas itu ya, patokannya kalau misalkan kayak kita secara Islamnya kan pola asuh sesuai yang Rasulullah terapkan gitu kan. Sebelum kita tutup kita bikin kesimpulannya dulu kali Bun ya. Boleh. Yang pertama kita tadi ngobrol tentang fokus pada diri kita sendiri, karena kita nggak bisa ngeremetin orang lain, termasuk kata-kata dia, ya kan. Yang kedua kita tuh tadi ngobrol tentang validasi kalau nggak salah. Validasi apa namanya, kita haus atau kita kepengen divalidasi orang, di apresiasi gitu ya sama orang, itu nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Namanya juga sesuatu yang berlebihan nggak boleh gitu sih. Kalau dari Bunda gimana? Satu sih kayak apa rangkumannya ya semuanya ya malah berbalik dari Nazif. Ya memang sih manusiawi berharap apresiasi, ada pujian atau apapun ingin dinyatakan bahwa dia ada gitu kan dari responnya orang. Cuma kan yang memberi memotivasi orang itu untuk merespon kita kan nggak terlepas dari kuasanya Allah. Jadi kita minta Jadi apresiasi dulu sama Allah. Mintanya sama Allah. Intinya minta sama Allah. Oke. Terima kasih Bun untuk podcast di episode bulan Juni ini. Terima kasih juga yang udah nonton sampai di menit akhir kali ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.